Seorang wanita dipaksa untuk menikah dengan pria yang dia tidak sukai, hingga pada akhirnya wanita itu berontak dan tidak mau sama sekali disentuh sama pria tersebut meski sudah menikah. Dan wanita itu mencoba mencari kesenangan lain sama orang lain. Film dengan judul Ottilia yang dirilis pada tahun 2001 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di sebuah desa kecil ada seorang wanita bernama Ottilia. Dirinya masih muda namun dia sudah beranjak dewasa. Ottilia memiliki tahi lalat besar di wajahnya yang membuat dirinya tidak punya teman dan dijauhi. Salah seorang teman ibunya mengatakan kalau Ottilia lebih baik segera dinikahkan dengan pria agar tidak jadi perawan basi. Meski dijauhi sama teman-teman sebayanya, Ottilia masih ada yang mau dekat dengannya bernama Melquiades, seorang pria yang agak-agak bekerja di peternakan milik ayahnya Ottilia. Ayahnya Ottilia adalah orang kaya di desa itu, punya tanah berhektar-hektar dan kini dia harus menikahkan anaknya dengan pria yang menurutnya bisa menghidupi anaknya. Malam itu diadakan pesta dansa. Ayah Ottilia yang bernama Isaac tidak suka anaknya berdansa dengan pria muda yang tidak jelas statusnya. Ottilia pun kesal dan pulang ke rumah duluan. Lalu dia menyempatkan mengunjungi Melquiades di tempatnya. Padahal kala itu Ottilia ngajak Melquiades buat begituan. Namun Melquiades menolak karena dia malu rudalnya tidak normal. Ottilia makin kesal sambil mengatakan pada Melquiades kalau dia ini adalah pria penakut. Alhasil, Ottilia pergi menyendiri di pinggir pantai. Ayahnya dan kepala polisi bernama Isidro berusaha mencari keberadaannya hingga menemukan Ottilia lagi olahraga tangan. Isaac yang melihat itu kesal lalu menamparnya. Tidak ada waktu lagi. Isaac harus menikahkan anaknya dengan pria dan pria itu adalah Isidro, seorang kepala polisi yang dikenal korup. Ottilia tidak punya pilihan lain. Dia tidak cinta sama Isidro. Setelah pernikahan digelar, Ottilia mojok di gudang dan permantapan sama orang asing. Ini membagongkan sih. Ottilia sama sekali tidak suka dengan pernikahannya. Dia pergi ke rumah tantenya dan curhat apa yang harus dia lakukan. Tantenya hanya bisa memberikan sedikit saran. Kalau lebih baik, Ottilia bersikap layaknya seorang istri. Ya, meski dia tidak suka dengan Isidro, setidaknya dia hormat padanya. Tetap saja Ottilia tidak suka dan tidak terima. Bahkan Isidro tidak boleh menyentuhnya. Jika hal itu terjadi, Isidro bakalan dihabisi oleh Ottilia. Ottilia benar-benar nakal. Bahkan ketika dia lagi kepengen, dia akan mencari orang lain untuk diajak bermain. Isidro bukan siapa-siapa baginya. Meski Isidro berbuat baik dan mencoba merayu Ottilia dengan lagu, tetap saja tidak mempan. Tapi ketika Ottilia mulai luluh, Isidro malah berbuat seolah-olah menghina Ottilia. Jadi dia memberikan hadiah untuk Ottilia berupa topeng yang buruk. Isidro mengatakan topeng itu untuk menutupi wajah Ottilia yang jelek. Di sini Ottilia makin kesal. Saat ada pesta yang diadakan di rumah orang tuanya, Ottilia menggunakan topeng itu di tengah-tengah banyak orang. Dan yang lebih membagongkannya lagi, Ottilia tidak mengenakan sehelai kain pun, hanya topeng saja. Itu untuk menghina Isidro, kalau hanya topeng inilah yang bisa ia berikan untuknya. Beberapa tahun berlalu, kedua orang Ottilia kini sudah meninggal. Dia mewarisi rumah dan beserta kekayaan orang tuanya. Lalu suatu hari dia menemukan seorang pria tergeletak di gudangnya. Pria itu dikenal bernama Ruben, seorang kriminal incaran polisi. Dirinya terluka dan pingsan. Ottilia merawatnya hingga dia jatuh cinta dengannya. Ottilia mendengar pembicaraan Isidro dengan temannya kalau mereka sedang mengincar Ruben. Namun Ottilia tidak akan membiarkannya begitu saja. Bahkan Ottilia balik mengancam Isidro kalau saja dia berani menangkap Ruben dan mengadilinya, Isidro akan terima akibatnya. Ottilia merawat Ruben dengan sangat baik. Bahkan ketika Ruben sudah siuman dan sembuh, Ottilia lantas mengajaknya buat begituan. Ya, parah sih ini. Sekaligus menang banyak si Ruben. Tidak hanya itu, Ottilia makin hari makin menjadi-jadi. Saat ada pendeta datang ke rumah untuk mendoakan orang tuanya, Ottilia malah memperlihatkan gunung kembar dan mengajak si pendeta. Beruntung, si pendeta imannya kuat lalu kabur dari sana. Namun beberapa hari kemudian, Ruben ternyata meninggalkan rumah Ottilia dan kabur. Karena pada dasarnya, dia itu adalah kriminal. Ottilia sempat mengira kalau Isidro yang menculik Ruben dan memasukkannya ke dalam penjara. Namun, bahkan Isidro tidak tahu kalau Ruben sudah tidak ada di rumah Ottilia.
Otilia meminta bantuan sama Isidro untuk menemukan Ruben dan mempertemukannya. Jika berhasil, Otilia akan memberikan Isidro enak-enak sepuasnya. Namun Isidro menolak, dan yang menemukan Ruben adalah Melquiades. Dia lalu membawakan Ruben kembali kepada Otilia, tapi dalam keadaan tak bernyawa. Sepertinya mereka habis berantem. Otilia yang tidak sanggup kehilangan Ruben pada akhirnya menyusul Ruben dengan cara menghabisi nyawanya sendiri. Ya, cinta itu buta. Itulah tadi alur cerita film Otilia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.